Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafika Balkis dengan NIM 1202170023. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perancangan dashboard dari data penjualan buku terlaris di Amazon. Di latar belakangnya itu ada dashboard merupakan tampilan visual dari informasi terpenting yang diperlukan untuk dicapai satu atau lebih tujuan. Nah, maka dari itu penulis ingin memproses data penjualan terlaris pada situs Amazon yang telah didapat untuk dapat divisualisasikan berdasarkan kategori-kategori dashboard agar lebih mudah dipahami dan agar dapat menjadi referensi pembelian buku bagi yang melihatnya. Rumusan masalahnya, apa cara terbaik untuk membuat dashboard dari data yang tersedia untuk mendapatkan informasi mengenai penjualan buku terlaris pada situs Amazon? Tujuannya yaitu dashboard dapat menggambarkan secara umum tentang semua data yang terpenting yang dimiliki agar dapat mengetahui gambaran umum dari data yang akan diolah sehingga dapat menentukan analisis tertentu agar dapat membuat suatu keputusan di masa depan. Sehingga melalui grafik di bawah maksudnya, dapat diketahui relasi antara atribut dan sebaran tipe datanya menggunakan Google Studio. Manfaatnya yaitu untuk dapat lebih memahami bagaimana proses perancangan dashboard data dan memilih grafik yang sesuai agar mudah dipahami. Kemudian ada pembahasan, yaitu ada pengertian dari perancangan dashboard itu sendiri. Dashboard adalah merupakan tampilan visual dari informasi terpenting yang diperlukan untuk mencapai satu tujuan atau lebih. Dikonsolidasikan dan diatur pada satu layar sehingga informasi dapat dipantau secara sekilas. Informasi pada dashboard ini biasanya disajikan secara visual seperti kombinasi dari teks dan grafik, tetapi dengan penekanan pada grafik. Kemudian ada kategori dashboard, ini ada 3. Yang pertama ada strategik, analytical, dan operasional. Strategik ini kan biasanya diartikan sebagai cara untuk melaksanakan suatu ide. Nah, maka dari itu ketika kita berbicara tentang kategori dashboard strategik ini, kita akan melacak performa dari perusahaan, namun isi dari tampilannya itu hanya sekedar kesimpulan saja. Maka dari itu tujuan dari kategori dashboard strategik ini adalah biasanya dia menghasilkan banyak pengukuran objektif dan membutuhkan analisa khusus untuk memberikan sebuah gambaran atau penilaian. Yang kedua itu ada analytical. Nah, di analytical ini bertujuan untuk menggambarkan visualisasi yang memberikan manajemen sebuah perspektif dan dapat dianalisa baru dalam menjawab sebuah tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ataupun organisasi. Nah, di analytical ini biasanya data-data yang muncul itu data-data secara real time. Terus yang terakhir ada operasional. Nah, kalau di operasional ini biasanya bertujuan untuk memonitoring aja sih, memonitoring kegiatan yang sedang berlangsung dan memberikan tanda jika ada gangguan-gangguan tertentu gitu. Kemudian ada tipe-tipe data. Tipe-tipe data ini yang pertama ada kualitatif dan yang kedua ada non kualitatif. Yang kualitatif itu merupakan suatu proses penelitian menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisisnya. Terus sedangkan yang non kualitatif itu adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Nah, berikut hasil implementasi data. Data yang kita pakai itu masih data yang sama. Data yang ini, database penjualan buku terlaris
pada Amazon. Terus ini hasilnya. Untuk implementasi dari Data Studio-nya kita pakai tabel. Di atas itu ada tabel nama buku, judul bukunya, nama autornya, kapan dia terbitnya, dan reviewnya, dan yang nge-review berapa orang. Terus ada review kategori, kemudian ada year kategori menggunakan pie chart. Terus ada price kategori ini pakai line chart gitu, sama pakai yang review tadi pakai bar chart. Ini kita gabungin jadi satu biar di satu layar itu bisa melihat judul bukunya ini ditulis sama siapa, terus data penjualannya berapa, harganya, terus tahunnya yang paling banyak itu di tahun berapa diproduksi, sama reviewnya. Ada juga yang contoh lain itu kayak gini, peta sebaran COVID-19 ini kan di sini terlihat di satu layar udah bisa ngeliat semuanya. Kemudian ada tabel-tabelnya gitu. Terus di sini ada petanya yang interaktif, bisa diklik-klik. Kemudian ada grafiknya juga, grafik perkembangannya. Ini sembuh per hari, meninggal per hari. Dan ini pakai bar chart gini. Ini pakai line chart juga. Oke, penutupan kesimpulannya adalah berdasarkan analisa di atas membuktikan bahwa perancangan dashboard dalam pemetaan kreatif adalah metode yang optimal untuk memahami distribusi dan manajemen data, serta dapat memberikan representasi informasi dalam sebuah grafik atau tabel dalam satu layar yang sudah dipilih berdasarkan tujuan untuk penyampaian informasi tersebut, sehingga dapat lebih mudah dipahami. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.